Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah dimulai dengan doa dan tadarus. Eh, Malam hari ini adalah pertemuan pengganti untuk pertemuan ke-6 ya. Yang harusnya pekan ini itu pertemuan ke-7, kemudian minggu depan 2 pekan kita akan ujian tengah semester. Nah, saya langsung saja ke materi kita hari ini terkait dengan hakikat penulisan paragraf dalam bahasa Indonesia. Ini saya share ini dulu. Ya, hakikat penulisan paragraf dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi ketika kita sudah dalam konteks bahasa Indonesia di perguruan tinggi, tentunya kita mulai dari bagaimana teman-teman mengenal bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk di dalamnya itu ada penulisan paragraf. Kemudian yang pertama ejaan, kedua kita juga sudah mempelajari diksi dan kalimat. Dan hari ini dan besok hari Kamis insya Allah itu paragraf juga ya. Nah, mungkin yang pertemuan Kamis depan kita tidak Zoom ya. Nah, nanti mungkin saya berikan tugas saja ya. Jadi kita tidak Zoom, jadi hanya tugas saja. Cuman kalau hari ini mungkin saya masih agak slow sehingga masih bisa untuk melakukan pertemuan walaupun ini di malam hari. Oke, jadi hakikat penulisan paragraf. Jadi paragraf yang baik adalah paragraf yang terdiri dari sebuah kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas ya. Nah, jadi ya ini dari segi teorinya ya. Dalam praktiknya kan saya kira teman-teman sudah, apalagi semester 5, sudah menulis paragraf itu bukan baru habis ini gitu ya. Tapi sebelum ini kan juga sudah mulai menulis gitu. Nah, mungkin ini lebih secara teori begitu ya. Teori sebenarnya kita apa sih paragraf itu gitu kan. Nah, jadi yang pertama dari segi teorinya ya, teknisnya itu yang pertama adalah ada kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar pengembangan paragraf tersebut. Ya, ya, kalimat utamalah yang biasanya terdapat gagasan utama dalam paragraf tersebut dan sedangkan kalimat penjelas itu berfungsi untuk menjabarkan gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama. Nah, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Ya, yang pertama ada deduktif ya, walaupun secara praktiknya kita ya nulis aja gitu, nggak tahu nih teorinya, belum tahu nih teorinya apa. Kemudian yang kedua adalah induktif, campuran dan tersirat gitu. Ya, sebentar, ini saya mau nutup pintu. Oke, di paragraf deduktif ya adalah paragraf yang dikembangkan dari sebuah pernyataan umum yang kemudian dijelaskan dengan beberapa pernyataan khusus ya. Dengan kata lain, paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf ya. Nah, jadi ini seperti ini deduktif ya. Dengan kata lain artinya yang lebih simpel itu artinya dia kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kalau dispesifikkan itu seperti dalam bagian ini, yang pertama itu kalimat utamanya itu umum dulu. Nah, ya.
umum dulu, baru kemudian dijelaskan kalimat penjelas itu khusus. Contoh kalimatnya misalnya benda cagar budaya di Indonesia menjadi incaran kolektor. Nah, ini saya beri warna merah yang di awal sebagai bentuk ini adalah kalimat utama. Nah, di kalimat penjelas yang muncul di sini itu sebenarnya teman-teman bisa mengubah ya, mengganti dengan penjelasan atau kalimat penjelas yang lain ya. Jadi bisa dengan yang lain misalnya apa benda-benda cagar budaya itu ya. Ya, misalnya candi-candi atau apa begitu atau yang baru-baru ini di Jakarta itu menemukan rel tram ya yang peninggalan Belanda. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu cagar budaya begitu ya. Nah, ini bisa diganti kalimat penjelasnya. Jadi ketika kita memulai sebuah kalimat menulis dengan sebuah ide utama, nah kira-kira kita sudah tahu kira-kira apa yang mau kita jelaskan di situ. Kemudian di paragraf induktif itu adalah paragraf yang dikembangkan dari beberapa pernyataan khusus yang kemudian disimpulkan ke dalam pernyataan umum. Ya. Nah, jadi Pak induktif itu secara spesifik atau secara cepat gitu ya adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir. Nah, kalau tadi deduktif di awal, ini di akhir. Nah, jadi dia penjelas dulu, khusus dulu, baru umum gitu. Nah, contoh paragraf, ini seperti ini. Ya, dia menjelaskan soal bagaimana sih syarat-syarat menjadi seorang pegawai atau karyawan. Nah, kemudian diakhiri dengan jadi memang tidak mudah untuk dapat diterima menjadi karyawan PT Digital Modern. Nah, selanjutnya deduktif induktif. Nah, ini seperti paragraf campuran ya. Nah, jadi ada di awal dan di akhir paragraf kalimat utamanya. Ya, jadi metodenya seperti ini secara bagan. Nah, ini tadi benda cagar budaya masih sama, kemudian di bawahnya dijelaskan lagi. Diberi kalimat penegas begitu. Hal ini membuktikan bahwa benda peninggalan sejarah bangsa Indonesia banyak diburu oleh para kolektor. Nah, seperti itu. Nah, untuk paragraf tersirat, nah itu paragraf yang seluruh kalimatnya membangun suatu gagasan utama. Artinya, seluruh kalimat dalam paragraf tersebut adalah kalimat utama, ya. Sehingga untuk menentukan gagasan utama paragraf tersirat kita harus menyimpulkan diri sendiri. Menyimpulkan sendiri. Paragraf tersirat biasanya terdapat pada wacana-wacana yang bersifat deskriptif seperti karya sastra, cerpen, dan novel. Ya. Nah, jadi di dalam penulisan cerpen novel itu ada hal-hal yang kadang kalau kita baca itu kan kita berpikir itu diajak untuk berpikir, diajak untuk membayangkan sesuatu yang muncul di dalam cerpen tersebut, misalnya tokoh utama digambarkan misalnya perempuan gitu ya. Nah, ini tingginya seberapa kan kita nggak tahu, wajahnya cantik atau tidak kita nggak tahu, sifatnya, sikapnya itu kan kita membayangkan. Ya, kadang setiap orang kan persepsinya berbeda. Jadi itu yang kemudian semua ada muncul di dalam teks-teks cerpen dan novel gitu. Nah, selanjutnya di materi yang kedua, nah ini saya ada dua materi terkait dengan pola pengembangan paragraf. Ya, jadi saya langsung berikan dua materi malam hari ini. Pola pengembangan paragraf. Dalam sebuah karya tulis, paragraf dapat dikembangkan dengan berbagai cara. Nah, kalau tadi kita menulis dari segi letak kalimat utamanya, ada di awal atau di akhir. Kalau ini cara mengembangkan, cara mengembangkan kalimat tersebut begitu. Ya. Nah, jadi contoh misalnya ada beberapa contoh yaitu klasifikasi, definisi, analogi, contoh, fakta, ada beberapa ya. Jadi pengembangan ini salah 4 atau salah 5 tadi. Pengembangan dengan klasifikasi adalah mengembangkan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkelompok-kelompokkan masalah yang dikemukakan. Dengan klasifikasi itu diharapkan membaca dapat lebih mudah memahami informasi yang disajikan. Misalnya, nah saya cepat aja. Jadi klasifikasi itu ya semacam misalnya Anda menjelaskan soal prodi kebidanan begitu. Di kebidanan itu mempelajari apa sih gitu ya.
ketika kita menjelaskan bagian-bagian atau kelompok-kelompok mata kuliah dari prodi kebidanan, tentunya apa yang kita kelompokkan itu ada penjelasan. Oh, materi kuliah A ini menjelaskan nanti terkait dengan praktik kebidanan yang bagaimana, yang B seperti apa, yang C seperti apa. Nah, itu kemudian dinarasikan dalam sebuah paragraf. Nah, kemudian pengembangan dengan definisi, ya definisi. Nah, jadi definisi itu terkait dengan bagaimana dikembangkan tahapan masalah yang dibahas. Cepetan. Nah, yang dikembangkan dengan cara memberikan definisi atau pengertian terhadap masalah yang sedang dibahas. Ya, misalnya informasi ya, atau kebidanan adalah program studi yang berhubungan dengan apa dan apa, nah, dan seterusnya. Nah, biasanya bla 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 dan seterusnya. Nah, misalnya jumlah bidan yang ada di Indonesia jumlahnya berapa? Nah, misalnya kemudian bagaimana kemudian apa prospek prodi kebidanan untuk melahirkan bidan-bidan terbaik gitu yang ada di daerah-daerah terpencil misalnya 3T dan seterusnya. Ya, sama juga dengan dokter atau perawat yang mungkin masih banyak di Pulau Jawa ya. Nanti bagaimana dengan daerah-daerah yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian dengan analogi. Nah, analogi itu perbandingan atau menyamakan dua hal yang berbeda. Ya. Nah, contoh misalnya analogi terkait dengan orang yang usia lanjut sering dikatakan sudah berusia senja. Ya. Jadi antara usia lanjut dan senja itu dianalogikan. Ya. Nah, misalnya seperti salam pembuka dalam surat menyurat itu merupakan bentuk salam ya, tata krama penulis surat sebelum menjelaskan isi surat. Sama halnya ketika kita datang ke rumah orang, kita ketok pintu dulu, salam, dan kalau dibuka ya berarti itu orangnya ada. Tapi kalau tidak ada ya kita tinggal rumah itu gitu. Ya seperti surat kan kalau kita bersurat ke seseorang, kalau surat itu dibalas ya berarti orang itu ada yang kita tuju. Tapi sekarang ya sudah tidak, kalau tidak dibalas ya berarti orangnya tidak ada ya. Nah, bahkan malah surat itu sudah mungkin orang ngirim surat antar keluarga, saudara mungkin sudah jarang ya orang menulis surat begitu. Nah, jadi sekarang lebih banyak telepon ya, video call sekarang ya. Mungkin kalau surat dulu agak lama, seminggu gitu baru terima surat ya, mungkin zaman orang tua kita dahulu. Nah, kemudian kalau tapi surat menyurat masih digunakan kok, misalnya untuk kita mau melamar kerja gitu ya, kita mau mengundang seseorang narasumber, kemudian ada sesuatu acara itu kan juga perlu surat, jadi tetap masih digunakan. Dan saya kira ekspedisi-ekspedisi pun juga masih banyak ya, karena orang butuh pelayanan untuk pengantaran barang dan penjemputan barang begitu. Nah, kemudian paragraf dengan contoh ya, jadi diberikan dengan contoh-contoh ya. Jadi paragraf tersebut misalnya terkait dengan pembangunan PLTN gitu ya, atau pembangunan apa misalnya tentang kegiatan G20 gitu ya, tentang G20. G20 itu dihadiri oleh negara apa saja, misalnya contoh negara ini. Apa sih yang didiskusikan di dalam G20 tersebut? Misalnya contohnya apa? Misalnya membahas apa gitu. Nah, jadi seperti itu saja ya. Itu dengan contoh. Ya kadang memang kita nggak bisa kemudian oh ini paragraf contoh, oh ini paragraf fakta, oh ini paragraf deskriptif, naratif dan lain sebagainya. Tapi ya itu mengalir ya, mengalir. Artinya teman-teman membuat paragraf ketika menulis artikel atau tugas kuliah ya mengalir saja. Bagaimana kita menjelaskan suatu hal, itu terjadi sebuah tulisan-tulisan yang muncul di dalam kepala kita gitu ya. Makanya pesan saya memang teman-teman mahasiswa itu ya rajin membaca gitu. Ya, jangan sampai ini ya, makanya ada suatu istilah namanya penyesalan itu selalu ada datang belakangan. Benar nggak ya? Penyesalan itu selalu datang di belakangan. Kenapa? Ketika teman-teman nanti mengerjakan tugas atau lulus dari Unisa gitu, kadang itu nyesel kalau misalnya kita itu seharusnya punya waktu lebih banyak buat membuat sebuah karya tulis atau hasil kuliah yang
lebih baik daripada yang sudah kita berikan, yang sudah kita kumpulkan gitu. Ya, karena saya merasakan itu gitu. Kita sebenarnya punya waktu banyak. Seandainya kita bisa punya waktu untuk membaca ya, ketika kita membaca artikel-artikel yang berhubungan dengan jurusan kita gitu, otomatis pengalaman membaca kita ya, pengalaman membaca kita itulah yang kemudian dituangkan dalam tulisan gitu. Ya seperti teman-teman mulai dari kecil sampai sekarang semester 5 kan sudah melewati banyak pengalaman. Entah ada yang di eh, mungkin apa namanya sekolahnya dulu eh, tidak sebaik sekarang gitu ya. Mungkin jajannya dulu mungkin tidak banyak apa duitnya banyak sekarang gitu, atau mungkin sekarang naik motor, kemarin dulu naik motor sekarang naik mobil, dulu naik sepeda sekarang naik motor gitu. Kosnya dulu mungkin atau tempat mungkin sebelumnya kosnya mungkin biasa aja sekarang kosnya bagus. Itu kan dari pengalaman gitu ya. Semua hidup tuh belajar dari pengalaman gitu. Ya, dari pengalaman itulah makanya kita kalau kita baca kan tahu tuh, oh ternyata di tulisan ini tuh sebenarnya sudah ada gitu, udah dibahas gitu. Nah, kembali lagi ya, makanya kan kenapa dalam ayat Al-Qur'an ayat pertama yang turun tuh kan Iqra, membaca ya, bacalah gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini kan sudah ada sebetulnya dalam Al-Qur'an itu. Tentang perintah-perintah agama itu kan dalam Al-Quran sebenarnya sudah ada kalau teman-teman baca betul artinya ya, tidak hanya baca saja, baca ayat-ayat Arabnya saja, tapi baca artinya itu kan ada di situ gitu, bukan soal pengulang-pengulangan. Makanya kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika mengajari santrinya itu kan selalu mengulang surat Al-Maun, selalu mengulang surat Al-Asr. Itu bukan soal pengulangan ayatnya itu tok diulang-ulang gitu, tapi bagaimana memahami artinya itu gitu loh, ya kan? Karena konteks membaca itu, artinya kalau teman-teman misalnya ini membaca buku-buku yang lain, artinya ketika teman-teman ingin menulis, nah itu sudah ada di kepala gitu, tinggal nulis. Nah itu tidak hanya mahasiswa saja, dosen pun sama. Saya pun ketika mau menulis memang harus memberikan apa yang sudah saya baca gitu, termasuk dengan fakta-fakta ya, apalagi kalau misalnya ini karya ilmiah, tentunya teman-teman harus memberikan fakta dan bukti. Misalnya teman-teman di kebidanan, PKL di sebuah klinik kebidanan atau praktik di rumah sakit misalnya, ya tentunya apa yang teman-teman lakukan selama PKL, pengalaman PKL itu kan dituangkan dalam tulisan gitu. Ya kan, di foto atau mungkin bukti apa wawancara gitu ya, atau bukti pengamatan mata yang kemudian dituliskan dalam apa formulir atau template yang memang sudah ada kemudian teman-teman tuliskan, itu kemudian dituangkan dalam bentuk narasi gitu, bahwa misalnya ibu hamil yang usia hamilan segini itu nanti seperti ini loh gitu ya kan. Ya kan ini kan fakta, faktanya apa kemudian dibuktikan dengan apa gitu kan, dan seterusnya itu. Nah, itu yang dengan fakta. Nah, contoh paragrafnya ini seperti ini ya, jadi dengan fakta-fakta. Nah, kemudian pengembangan paragraf dengan cara ilustrasi ya. Nah, ilustrasi analisis sebab akibat, alasan dan cara sesuai dengan pengalaman penulis. Ya, kemudian dalam memulai untuk mengembangkan paragraf perlu memahami teks yang mengeratkan hubungan antar paragraf. Ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia ada beberapa ungkapan penghubung antar paragraf, antara lain misalnya semua dengan masalah itu berdasarkan keterangan tersebut, berdasarkan dengan keterangan di atas dasar keterangan tersebut, atas hurian tersebut sebagaimana diketahui gitu, misalnya. Menurut pendapat si A bahwa teori ini adalah bla dan seterusnya. Nah, itu kan dari pengalaman membaca ya. Nah, Nah, ini saya tidak perlu latihan. Nah, jadi malam hari itu dua materi ya, dua materi yang saya berikan malam hari ini. Jadi nanti mungkin ini saya memberikan tugas, tapi deadline-nya nanti sampai UTS. Tugasnya kelompok saja, enggak kelompok maksud saya. Ya kelompok. Nah, tugas ini tugas kelompok. Jadi teman-teman nanti saya berikan instruksinya lewat Lensa. Itu deadline-nya sampai habis UTS ya. Jadi mungkin sekitar tanggal awal-awal Desember lah ya. Deadline-nya atau tenggat waktunya sampai awal Desember. Kemudian
minggu depan. Hari Kamis kita ketemunya presensi saja ya. Jadi penugasan itu jadi dilanjutkan pertemuannya karena ini kan dua materi, karena materi yang kedua itu kan untuk besok ya. Nah, jadi saya langsung diberikan malam hari ini, dan itu nanti tugasnya saya berikan lewat lensa ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Bapak, untuk Ya. presensi yang pertemuan teori ke-6 ini, teman-teman udah juga, yang di lensa tuh ada presensinya. Belum ya? Belum Ya. dibuat ya? Nanti tak buat kan? Ya, sama yang ketujuh juga ya, yang hari Kamis. Oke, sementara mungkin itu ya. Oke, selanjutnya ini